Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ana mohon maaf karena duduknya di atas, sedangkan yang sepuh-sepuh duduk di bawah ini. Saya juga heran kenapa waktu itu biasanya duduknya di bawah, kok tahu dikasih kursi sekarang. Alhamdulillah, hanya Allah yang pantas dipuji. Alhamdulillah, hanya Allah yang layak dipuja. Terkadang kita ingin disanjung atas apa yang kita lakukan. Terkadang kita ingin dipuji atas apa yang kita miliki. Padahal kita nggak punya apa-apa. Dan sejatinya semua yang ada pada kita adalah lillahi rabbil alamin. Sehingga tatkala ada orang yang meninggal dunia, tatkala kita terkena musibah, kita dianjurkan untuk mengatakan inna lillah. Kita ini milik Allah. Kita, bukan orang itu. Tapi kita dengan tubuh kita, dengan harta kita dan keluarga kita semuanya milik Allah. Dan kita kelak akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Siapa yang nggak ingin punya rumah? Semua bercita-cita untuk memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, sehingga ada yang dengan cara menabung agar dia punya rumah. Ada yang sampai pensiun nggak punya rumah. Ada yang mati di rumah kontrakan. Maka nikmat rumah ini adalah nikmat yang agung yang perlu kita syukuri. Tapi kalau kita lihat, ana dari tadi berangkat ke sini sama istri ngelihat ada tanah dijual, itu tanah dijual. Tanah dijual, tanah dijual. Akhirnya ana berpikir, ya Allah ya, kalau mikirin tanah dijual kita ini bakal mati. Kalau kita bisa membeli semua yang ada di kota Jember ini, kalau itu jadi milik kita, wallahi jamaah, itu pun tidak ada artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Antum punya lokasi di surga seluas 1 meter. 1 meter aja. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik daripada antum jadi bupati Jember kemudian memiliki kota Jember semua. Tapi kenapa kita itu hanya fokus ingin memiliki rumah di dunia? Padahal rumah-rumah yang besar ditinggal oleh pemiliknya. Ada rumah besar yang ceritanya, oh ini pemiliknya sudah mati. Ini generasi kedua sekarang, ini generasi ketiga. Mereka akan meninggalkan. Nabi Sulaiman yang dikasih kerajaan oleh Allah yang tidak pantas dimiliki oleh seorang pun di muka bumi. Bagaimana Ratu Bilqis ya ketika masuk ke istana Nabi Sulaiman. Itu bisa angkat bajunya. Karena dia pikir ubinnya itu adalah kolam. Adalah air dia pikir. Tapi Nabi Sulaiman pun mati. Nggak ada Nabi Sulaiman. Di mana istana Nabi Sulaiman? Nggak ada. Orang mencari the King of Solomon ya. Dia cari harta Nabi. Nggak ada. Mau dicari di mana? Udah selesai. Sekarang banyak orang datang ke Mesir. Ada yang pernah datang ke Mesir jemaah? Ada yang pernah nggak? Masya Allah. Benar pernah sampai Mesir? Masya Allah. Iya. Masya Allah. Benar Mas Anda? Oh belum. Masya Allah. Mungkin rumah makan Mesir ya. Mesir itu pernah ada raja yang sangat terkenal.
Bahkan Allah menceritakan tentang raja tersebut dalam Al-Quranul Karim. Itu namanya Sungai Nil, itu jalan di bawah istana Fir'aun. Tapi pertanyaannya, orang sekarang kalau datang ke Mesir yang dia lihat apa? Piramid. Dia berpikir ini salah satu keajaiban dunia. Dia nggak berpikir mana yang membangun piramid ini. Kemana pembangun piramid itu? Nggak ada, kata dia. Piramid jadi kuburan. Mereka pergi semua. Allah menceritakan tentang kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Saleh. Jadi bapak-bapak kalau berangkat ke Madinah itu ada sebuah kota namanya Madain Saleh. Atau dikenal sekarang kota Al-Ula. Disebutkan disitulah tempat Nabi Saleh berdakwah. Kemudian didustakan oleh kaumnya. Mereka itu memahat bukit-bukit untuk tempat tinggal mereka. Jadi tempatnya indah sekali. Rasulullah SAW pernah pulang dari perang Tabuk melewatin kampung itu. Lalu Nabi mengatakan kepada para segera kalian. Ini tempat yang diazab oleh Allah SWT. Kalian jangan masuk ke tempat itu illa bakin. Kecuali dalam kondisi nangis. Jadi bukan untuk bersenang-senang ya. Kalau sekarang orang mungkin selfie sana, selfie sini mengatakan, oh bagus banget. Engkau harus berpikir kemana yang membangun rumah itu. Mereka mati semuanya. Ditinggalkan kampungnya. Bukan rumahnya ditinggal, negerinya ditinggal sama mereka. Ad. Allah mengatakan kepada kita di surat Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Kata Allah, apa kamu tidak melihat? Apa kamu belum melihat? Tentang apa? Tentang apa yang Allah lakukan kepada kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka tinggal di sebuah negeri yang dikenal Iram. Zatil Imad. Negeri 1000 tiang jemaah. Mereka punya tiang-tiang yang Allahu Akbar. Yang sekarang manusia nggak bisa bikin. Anda melihat satu tiang. Tingginya 10 meter. Di Turki. Anda ngelihat apa mungkin ini ya. Salah satu tiangnya kaum Ad. Terbuat dari satu batu jemaah. 10 meter satu batu dipahat sama mereka. Gimana pada masa itu ngangkatnya mereka. Allah sebutkan Iram Dhatil Imad. Mereka punya tiang-tiang yang tinggi. Yang tentunya orang bangga sekarang. Antum kadang-kadang kalau kita melihat rumahnya orang kaya itu punya tiang yang besar depan rumahnya. Kemana mereka kata? Apa yang Allah lakukan kepada mereka? Hancur lebur mereka. Rumahnya hancur, yang tersisa hanya puing-puing mereka. Kaumnya Nabi Saleh. Kemana mereka? Fir'aun. Yang memiliki bala tentara yang besar sekali. Yang mereka biasa menindas rakyatnya. Kemana mereka? Allah timpakan azab, selesai jemaah. Jadi kalau kita berpikir hanya memiliki rumah di dunia. Dan itu yang banyak dipikirkan oleh kita. Yang sampai nyicil orang. Yang sampai kadang-kala mereka melakukan apa saja untuk punya rumah. Berpikir punya rumah di tempat yang aman. Allahu Akbar jemaah. Siapa yang tidak mau punya rumah, tetangganya itu, ya kalau bisa Kapolri tetangganya. Dijaga, diamankan semuanya. Rumah-rumah seperti ya perumahan yang ada di sini dijaga sama satpam. Orang kepingin keamanan. Bagaimana kalau antum punya rumah bertetanggaan sama Allah Jalla Jalla? Pernahkah antum berdoa minta ya Allah, minta rumah ya Allah di sisimu? Istrinya Fir'aun, siapa namanya istrinya Fir'aun? Siapa? Bukan Aisyah. Asiyah binti Muzahim. Aisyah istrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi Asiyah binti Muzahim. Ketika ketahuan dia beriman dengan Allah dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Dia hidup di istana Fir'aun.
Tapi dia siap meninggalkan istana Fir'aun. Dia siap meninggalkan segala kenyamanan demi Allah Jalla Jalaluh. Dia disiksa. Bagaimana istrinya Fir'aun ini dipaksa untuk keluar dari agama Allah. Dipanggil itu panglima perangnya Fir'aun. Kau siksa dia sampai dia keluar dari agama Islam. Itu diceritakan oleh para sejarawan bahwasanya istrinya Fir'aun ini diikat kaki dan tangannya di tanah. Kemudian dipecut, didera sampai mati. Ketika itu istrinya Fir'aun berdoa. Apa doanya? Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Allah memberikan dua permisalan jamaah dalam Al-Quranul Karim. Di surah At-Tahrim ya. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Idh qalat, ketika istrinya Fir'aun berkata, berdoa, Rabbibnili indaka ya Allah. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Wa najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Dia minta di sisi Allah rumah di surga. Wa najjini min Fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun ya Allah dan kerjaan dia. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Pertanyaannya, pernahkah kita dalam hidup membaca doanya istrinya Fir'aun? Sebagai pertanda antum memang ingin punya rumah di surga. Atau yang ada dalam benak kita itu selalu ingin punya rumah. Oh, ada rumah murah di sana dijual. Oh, ada lokasi yang bagus di sana, kita ingin beli. Kita sampaikan kepada anak, nak kalau mau beli rumah di sana nak. Ini itu macam-macam. Kapan kita menanamkan diri anak kita, nak engkau gak punya rumah di dunia gak apa-apa nak. Yang punya rumah mati meninggalkan rumahnya. Pasti. Tapi paling gak engkau punya rumah di surga Allah SWT. Pernah Sulaiman Ibnu Abdul Malik, khalifah, itu datang ke kota Madinah. Dia bertanya, adakah di kota Madinah ini yang masih pernah berjumpa dengan sahabat Nabi? Oh ada, kata dia. Dipanggillah Abu Hazim. Dipanggil. Kemudian Sulaiman minta nasihat kepada Abu Hazim. Dia mengatakan, ya Abu Hazim, malana nakrahul maut. Kenapa kita kok benci sama kematian? Kenapa? Orang tuh takut sama kematian. Kata Abu Hazim, amartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. Fakarihtum an takhruju minal umran ilal kharab. Kalian ini memakmurkan dunia kalian. Kalian bangun dunia kalian. Sedangkan akhirat kalian tinggalkan, gak pernah kalian pikirkan. Kalian gak pernah bangun akhirat kalian. Oleh karena itu kalian benci untuk meninggalkan rumah yang bagus menuju rumah yang buruk. Ya gak mau lah. Tapi kalau akhirat kalian makmurkan, kalian bangun di sana rumah, istana, ada vilanya, ada kebunnya. Orang tuh siap mati. Berapa banyak orang kok siap mau kemana? Anak mau ke Batu. Kenapa? Ada apa di Batu? Oh, anak punya villa di sana. Anak punya kolam renang di sana. Anak punya kebun anggur di sana. Anak punya kebun apel di sana. Anak punya sehingga dia kepingin di sana. Tapi yang terjadi berbeda dengan kita. Kita ini akhirat kita nggak peduli. Antum subhanallah, untuk bangun rumah orang itu siap mengeluarkan uang kadang-kala 1 miliar. Untuk rumah dia di dunia. Dia siap mengeluarkan 3 miliar. Kadang-kala anak berpikir ada rumah orang harganya 100 miliar. Ada yang 200 miliar. Siap dia. Bahkan anak baca ada satu orang kaya yang harga rumahnya itu diperkirakan 21 triliun. Anak mikir, ya Allah. Dia kekayaannya 600 triliun lebih. Orang berpikir, dunia dia siap mengeluarkan. Tapi siapkah antum mengeluarkan duit sebesar atau seharga rumah antum untuk bikin rumah di surga? Oh ya, anak bikin rumah, antum bikin rumah berapa? Anak 2 miliar Ustaz. Taib, 2 miliar sumbangkan buat bikin rumah di surga. Siap, mikir jamaah. Aduh, terlalu banyak Ustaz, 2 miliar. 100 juta aja sudah kepikiran dia jamaah. Mungkin dia mau nyumbang 100 juta, itu sholat istikharah dulu.
musyawarah sama istrinya, ya apa ini mau nyumbang 100 juta ini Allah. Rumahmu 2 miliar engkau nggak mikir. Untuk sesuatu yang abadi, Allahu Akbar jemaah. Maka sekarang kita perlu berpikir bagaimana punya rumah di surga yang lebih murah daripada rumah di dunia jemaah. Wallahi rumah di surga itu lebih murah daripada antum punya rumah di dunia. Tapi kita nggak kepikiran. Kita cari yang mahal di dunia kemudian kita tinggalkan. Ada beberapa amalan jemaah yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita bisa punya rumah di surga. Tentunya buat orang-orang yang memang ingin. Mudah-mudahan kajian kita malam ini memotivasi kita untuk punya rumah di surga yang la sakhab. Nggak ada keributan di sana. Kita nggak pernah takut sama tetangga kita. Rumah itu ada salah satu rumah miliknya Khadijah. Khadijah ini berkorban segalanya buat Nabi SAW. Istri Nabi. Dia yang kaya raya, pernah ikut Nabi di boykot alaihissalam sampai makan daun-daunan alaihissalam. Suatu hari Khadijah ini datang. Rasulullah SAW sedang berbincang sama Jibril alaihissalam. Beliau mengatakan, ya Muhammad hadhihi Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan masuk ke dalam, Pak. Nah, kata Jibril, hadhihi Khadijah. Ini Khadijah lagi datang nih. Ma'aha ta'am au idam. Khadijah lagi bawa makanan atau minuman buat engkau. Fa'idha hiya atatka. Kalau dia sampai kepadamu, fa'akri'ha min rabbihas salam. Sampaikan kepada Khadijah, Rabbnya, Allah yang menciptakan Khadijah itu kirim salam sama Khadijah. Antum bisa bayangkan keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Allah kirim salam sama Khadijah. Wa minni, dan aku juga kirim salam. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin. La sakhaba fiha wala nasab. Kabarkan kepada dia Allah sudah membangunkan buat dia rumah di surga. Yang terbuat dari satu mutiara. Dari satu mutiara. Mutiara itu dibikin berlobang untuk rumahnya Khadijah radhiyallahu ta'ala. Yang tidak ada kelelahan di sana. Tidak ada hiruk pikuk di sana. Sekarang Khadijah hidup di dunia penuh dengan kesusahan. Bagaimana suaminya dicaci maki. Bagaimana suaminya kadang-kala ditindas, dipukul oleh orang-orang musyrikin. Dan Khadijah yang belain Nabi SAW. Bagaimana teriakan orang-orang di rumah Khadijah yang mencela Nabi kita Muhammad SAW mengatakan muzammam, muzammam. Nabi itu dicela muzammam, artinya yang tercela. Padahal beliau Muhammad yang terpuji sallallahu alaihi wasallam. Artinya Khadijah ketika hidup di dunia penuh dengan kesusahan. Rumahnya tidak aman yang dia tempatin. Tapi memang itulah kehidupan dunia jamaah. Nggak aman di sini antum. Antum mau dikunci rapat. Kalau waktunya antum ya meninggalkan rumah itu. Malaikat maut datang mencabut nyawa antum. Dan kita harus tahu jamaah. Anak-anak kita itu akan ngusir kita semuanya. Ana sering ingatkan dari beberapa kajian. Antum mau kaya bagaimanapun, memiliki apapun, kalau mati diusir sama anak antum. Dibuka bajunya, ditelanjangin, dimandikan, apa yang dimiliki dilepas. Mau punya cincin, mau punya jam yang mahal, apa dilepas semua sama anak. Dibungkus, dibawa ke kuburan, disegerakan, ditanam di tanah, diinjek-injek, ditinggal. Selamat tinggal sudah. Selesai sudah. Terus rumahmu bapak cuma ngontrak ini. Sebentar bapak tinggal di sini. Itu yang terjadi. Maka kita harus memikirkan bagaimana ketika anak kita membawa kita ke kuburan. Kita diinjek-injek di sana. Kita sejatinya berada di tempat yang luas, seluas mata memandang. Karena kita sudah mempersiapkan rumah kita di surga Allah SWT. Baik, amalan yang pertama. Yaitu sholat sunnah 12 rakaat. Dalam sehari dan semalam. Tiap hari jemaah. Jadi antum jangan cuma sholat sekali. Wis punya rumah. Alhamdulillah. Artinya rutin kita. Kita perlu nyicil rumah kita. Orang punya rumah subhanallah yang harga. Sekarang kita lihat orang-orang yang nyicil rumah. Sampai 15 tahun. Ya rumahnya kecil sekali padahal. Ini rumah di surga antum nyicil gak keluar duit.
Sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi azza wa jalla kulla yawmin thintai ashrata rak'ah tatawu'an min ghairi fariḍah illa banallahu azza wa jalla lahu bihinna baitan fil jannah." Tidak ada seorang hamba yang Islam yang melaksanakan sholat sebanyak 12 rakaat untuk Allah. Lillah. Ingat, lillah. Ini penting. Kalau ngomong lillah, semuanya ngomong lillahi ta'ala jamaah. Siapa yang gak bisa ngomong? Lillahi ta'ala. Burung beo pun kalau dilatih ngomong lillahi ta'ala dia bisa. Tapi apakah benar lisan kita sesuai dengan hati kita? Hanya Allah yang tahu dan antum. Maka Nabi SAW menjelaskan amalan itu harus lillahi ta'ala dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang sholat lillahi ta'ala setiap hari. Kulla yaum, setiap hari. 12 rakaat. Sunnah bukan sholat wajib. Melainkan Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Jadi kalau bicara cicilan, orang tuh kalau nyicil rumah sudah hitungannya harian. Kadang-kadang dia pikir antum nyicil rumah berapa? Nyicil rumah sebulan Ustaz 12 juta. Anggap. Berarti tiap hari berapa antum harus sisihkan uang antum? Untuk punya rumah di surga 12 rakaat sunnah. Kemudian di hadis yang lainnya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW menyebutkan tentang 12 rakaat ini yang mana? Apakah bebas atau sunnah rawatib saja? Di hadis Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man sabara ala thintai ashrata rak'ah minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah." Aisyah mengatakan yang sholat 12 rakaat sunnah itu akan Allah bangunkan rumah di surga. Perinciannya bisa 4 rakaat qabla zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'atani ba'da zuhur. 2 rakaat ba'diyah zuhur. Kemudian raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat ba'dal maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qablal fajri. Dan 2 rakaat sebelum fajar. Maksudnya sebelum fajar ini bukan sebelum masuk waktu fajar. Tapi setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Jadi 12 rakaat. Maka usahakan kita menjaga 12 rakaat itu. Terus bagaimana Ustaz? Kalau kadang-kala yang 12 rakaat rawatib ini nggak lengkap. Kita kadang-kala datang ke masjid zuhur sudah qomat. Sebagian masjid Masya Allah jamaah. Qomatnya cepat. Orang yang rumahnya jauh sampai masjid, ya kadang-kala kehilangan. Padahal sholat sunnah ini lebih utama di rumah. Lebih utama di rumah jamaah. Kenapa? Kalau sholat sunnah di rumah itu, yang pertama akan menerangi rumah kita. Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Kata Nabi SAW, terangi rumah kalian bukan dengan listrik. Kita Masya Allah pasang listrik 5.000 watt, 10.000 watt. Bukan. Terangi rumah kalian bis salah wa qiraatil Qur'an, dengan salat dan bacaan Al-Qur'anul Karim. Maka kadang-kala anak masuk ke rumah orang besar rumahnya tapi suram rumahnya. Artinya cahaya itu nggak ada. Walaupun lampunya hidup. Allah yang kasih cahaya. Maka menerangi tadi dengan sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Di rumah kita. Jadi kalau bisa qobliyah di rumah. Ba'diyah di rumah. Kenapa? Selain untuk menerangi rumah kita. Lebih ikhlas biasanya. Lebih jauh dari riya. Soalnya kalau di masjid akeh sing delok.
Kadangkala kita sholat di masjid, kenapa? Semua pada sholat, masa anak tidak sholat? Bismillah, sholat juga. Dia sholatnya terpaksa karena tidak enak sama teman-temannya. Kalau di rumah dia nggak sholat. Maka di sini perbedaan sholat sunnah di rumah lebih utama daripada di masjid. Maka berusaha kita untuk menjaga. Tapi kadang-kala memang gitu. Ada beberapa masjid yang terlalu cepat qomatnya. Sehingga kita mau 4 rakaat sebelum zuhur. Artinya azan kita ambil wudu. Sholat di rumah ke masjid. Sampai masjid kadang-kala sudah dapat 2 rakaat. Terus ditinggal sama imamnya. Apalagi ada imam-imamnya yang Masya Allah memang jamaah. Yang kelas cepat jamaah. Terus bagaimana kalau nggak lengkap Ustaz? Apa bisa cicilan itu ditambah sholat sunnah lainnya? Ditambah sholat duha umpamanya. Tahiyatul masjid. Sholat malam bisa. Disebutkan sama Nabi SAW dalam hadis riwayat Nasa'i. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man shalla thintai asyrata rak'atan bin nahari au bil lail. Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat siang atau malam. Artinya bukan yang rawatib nih. Pokoknya 12 rakaat. Siang atau malam Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Umpamanya antum ana alhamdulillah sholat duha Ustaz 4 rakaat. Ya sudah, qobliyah subuh sama sholat duha 4 rakaat berarti 6 sudah di surga. Sampai masjid sudah qomat Ustaz. Oh udah. Ba'diyah bisa. Jadi berapa? 8 rakaat. Kalau ba'diyah itu lebih mudah jamaah. Karena waktunya lebih panjang. Kalau qobliyah ini kan terikat dengan qomat. Yang kadang-kala kita kehilangan. Maka usahakan kalau ba'diyah yang pulang ke rumahnya, sholatnya di rumah. Tapi kadang-kala sampai rumah ribut sama istri, ribut sama anak-anak. Ngomong bentar lagi anak mau sholat sunnah, akhirnya sampai tidur gak sholat sunnah. Maka berusaha. Bapak-bapak mungkin lebih mudah daripada ibu-ibu. Ibu-ibu ini yang sholat wajibnya kadang-kala keteteran. Gara-gara ngurusin anaknya. Bapaknya mau sholat sunnah, anaknya nangis. Allahu Akbar. Dia gak urusan. Tapi ibu ini mau sholat wajib nunggu anaknya tidur kadang-kala jamaah. Nunggu ini, nunggu itu. Tapi tetap berusaha. Ketika lihat anaknya tidur, sholat. Manfaatkan waktu itu. Jangan ngelihat anaknya tidur, nyapu. Akhirnya selesai nyapu, anaknya bangun, sholatnya telat lagi. Maka berusaha untuk mementingkan sholat daripada yang lainnya. Dan alhamdulillah di beberapa perusahaan itu jamaah, Anda melihat ada tulisan yang mengatakan utamakan sholat dan keselamatan. Biasanya proyek-proyek itu tulisannya hanya utamakan keselamatan. Dunia, akhirat, maupun rokok, tidak urusan. Karena keselamatan itu di dunia. Padahal keselamatan akhirat sholat. Sholat. Nggak ada gunanya orang hidup kalau nggak sholat. Jadi yang pertama sholat sunnah 12 rakaat. Lillahi ta'ala ingat. Yang kedua membangun masjid. Ini kesempatan buat orang-orang yang berduit. Jadi kalau dia bisa punya rumah di surga lewat masjid. Walaupun rumahnya ngontrak. Boleh nggak Ustaz? Anak ngontrak rumah tapi anak menyelesaikan pembangunan masjid. Nggak apa-apa. Antum selesaikan dulu rumah antum di surga. Tapi kebanyakan kita enggak jemaah. Rumahnya udah jadi, masjid belum jadi. Ya ini pelajaran buat kita lah jemaah. Teguran buat kita. Supaya kita kalau melihat masjid yang memang perlu bantuan. Segera keluarkan duit kita. Umpamanya kita ingin anak kepingin ganti keramiknya masjid dulu. Setelah keramiknya masjid ganti, antum ganti keramik di rumah. Artinya keramik rumah antum di surga itu antum ganti juga. Subhanallah. Baik, membangun masjid ini Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man bana lillah masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membangunkan untuk Allah, lagi-lagi lillah, salat lillah, bangun masjid lillah. Maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Dengan catatan lillahi ta'ala. Artinya, ya kalau kita nyumbang, kalau bisa gak perlu orang tahu. Kalau kita bangun masjid, kadang-kala orang bangun masjid nanti kepingin namanya
Sebutkan di masjid. Telah menyumbang 100 sak semen Bapak Andun. Masya Allah. Ya kita doakan bersama, mudah-mudahan diterima. Boleh-boleh aja, tapi apakah ada jaminan gak ria? Hati kita ini lemah jemaah. Kita beramal sembunyi-sembunyi kadang-kala ingin orang lain tahu. Ada orang sholat malam, Masya Allah. Gak ada yang tahu dia sholat malam. Pagi hari matanya merah. Mas kenapa mas? Sakit mata mas? Oh enggak. Tadi malam habis tahajud. Masya Allah. Jadi orang kadang-kala yang sudah tersembunyi dia masih ingin menyampaikannya. Apalagi kalau terang-terangan. Boleh sedekah terang-terangan jemaah. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah. In tubdus sadaqat fani'immahi. Kalian mau sedekah terang-terangan itu baik. Dengan catatan ikhlas. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sedekahnya sembunyi-sembunyi, kalian berikan kepada orang yang memerlukan tanpa orang lain tahu, itu lebih baik buat kalian. Karena lebih menjaga keikhlasan kita. Ingat kalau bangun masjid, lillahi ta'ala. Jangan sampai kita ingin disebut. Sampai ke sana, alhamdulillah ini Ustadz separuh masjid ini saya yang bangun ini. Insya Allah. Ya, tidak perlu engkau sampaikan itu. Engkau jaga amalan tersebut. Tapi kalau mau ingin menceritakan bahwasanya supaya Ustadz anak minta tolong. Anak sudah capek bangun masjid ini, tolong dimakmurkan isinya Ustadz. Dia bukan hendak riak, tapi dia hendak kongsi. Kalau mungkin orang kaya ini bisa bangun fisiknya, tolonglah orang yang berilmu membangun isinya gitu loh. Karena ada masjid bagus sepanjang jalan itu jamaah. Kalau antum lihat sumbangan untuk masjid, anak kadang kala heran. Masjid itu sudah jadi dari sejak anak SD, nanti dibongkar lagi mencari sumbangan lagi, bongkar. Kadang kala azan mereka berhenti, habis azan minta sumbangan lagi nggak sholat jamaah. Astagfirullah. Maka ingat, bangun. Tapi Ustadz gimana? Anak nggak bisa bangun masjid 100% karena duit anak nggak cukup. Boleh nggak? Mamanya ya 1 sak semen lah untuk masjid. Mungkinkah Allah membangunkan rumah di surga? Mungkin. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qata banallahu au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan rumah untuk Allah. Masjid dia bangun buat Allah SWT. Walaupun besarnya itu seperti tempat bertelurnya burung dara pasir. Antum cari burung dara pasir itu yang tul-tul biasanya. Itu walaupun sebesar itu, mungkin sebesar tangan anak gini. Tempat bertelurnya itu. Itu Allah akan bangunkan. Atau lebih kecil dari itu kata Nabi SAW. Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Artinya peluang untuk punya rumah di surga dengan membangun masjid itu untuk semua orang. Bukan hanya orang kaya. Tapi tentunya orang kaya beda lah jemaah. Orang kaya masa nyumbang cuma 2.000. Kadangkala orang miskin nyumbang 1 sak semen, orang kaya sama 1 sak semen. Bedalah antum. Allah tuh menghitung nanti, ada yaumul hisab. Ada orang yang gak mampu, dia cuma ngomong ke takmir masjid, afwan, saya cuma bisa nyumbang 1 sak semen, tolong diterima. Atau kadangkala dia gak mampu, Ustaz, Anda gak punya uang Ustaz, tapi Anda punya tenaga. Antum silahkan datang ke masjid. Ketika orang lagi nggarap bangunan masjid, afwan, Anda ikut bangun ya, gak usah digaji. Ana jadi kulinya enggak apa-apa. Ana yang nyampur semennya enggak apa-apa. Ada perhitungannya cuma. Maka jangan meremehkan hal ini. Jadi antum lihat masjid ini. Ana kalau masuk masjid melihat karpetnya kadangkala jelek. Antum lihat kadangkala orang jidatnya hitam. Itu bukan karena sering sujud. Tapi karena karpetnya panas di masjid. Dia ada yang sensitif jemaah, memang keningnya itu sensitif. Jadi bukan karena dia mau ria, enggak Ustaz. Anak sudah tahan-tahan, cuma karpetnya. Ya Allah. Maka usahakan antum kalau ngelihat karpetnya masjid kasar, belikan yang bagus. Antum lihat di Mekah Medina, itu imam masjid jarang yang jidatnya hitam.
Kenapa? Karena karpetnya empuk jamaah. Jadi kalau sujud itu masuk ke dalam jamaah. Ya Allah nggak kepingin berdiri itu jamaah. Karena bagusnya karpetnya. Jadi kalau bisa kita, ya sudah. Antum melihat masjid perlu karpet, antum belikan yang bagus. Karena biasanya masjid ya membeli sesuai dengan kas yang ada. Beberapa masjid akhirnya dikasih kain putih, antum lihat. Di depannya supaya lebih empuk lah, supaya nggak panas seperti itu. Maka ingat, bangunlah masjid sebelum membangun rumahmu. Ya nggak bisa seluruh masjid antum bangun sebagiannya. Antum bangun, ya tadi antum bisa sumbang keramiknya. Kalau masjid umpamanya punya 10 tiang, ana 1 tiangnya yang garap umpamanya. Semoga dengan itu kita punya rumah di surga, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Rasulullah SAW jamaah ketika bangun Masjid Nabawi, itu Rasulullah SAW tidak mau gratis. Beliau mau bayar. Saminuni, ana mau bayar berapa harga? Kenapa beliau mau bayar? Soalnya kalau wakaf dari orang, yang dapat pahala siapa? Yang wakaf kan. Tapi kalau kita yang wakaf tanahnya punya kita. Bagaimana pahala Rasulullah SAW sampai hari ini? Orang sholat di Masjid Nabawi, Nabi yang beli. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Maka berusaha untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala. Jangan mau yang paling sedikit. Tapi maulah yang paling banyak. Di masjid, kita lihat masjid kita. Tadi kita sholat. Banyak orang itu meremehkan soft pertama. Datang duluan tapi nggak ke soft pertama. Padahal yang paling mulia itu soft mana? Soft pertama. Di belakang nyari tiang, duduk. Akhirnya orang yang datang terlambat dapat soft pertama. Antum termasuk zuhud. Ya ana alhamdulillah Ustaz, tidak terlalu tamak lah Ustaz. Nggak boleh rakus pahala Ustaz. Biarlah orang-orang yang dapat pahala gitu kan. Kita urusan akhirat nyuruh orang lain berlomba-lomba. Tapi urusan dunia kita di soft pertama. Kalau urusan dunia kita nggak mau orang lain nyerobot kita. Seharusnya untuk urusan akhirat kita nggak mau orang lain menyerobot kita. Maka tolong perhatikan masalah ini. Baik, yang ketiga. Amalan yang ketiga. Ada sebuah hadis yang hadis ini diperbincangkan oleh para ulama kesahihannya. Sebagian mensahihkan tapi kebanyakan ulama mendhaifkannya. Tapi anak akan sampaikan supaya kita tahu hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, baca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Baca 10 kali. Ringan kan jamaah. Tapi hadis ini tadi diperselisihkan oleh para ulama. Kebanyakan ulama mendhaifkan hadis ini. Baik, amalan yang keempat. Ini subhanallah, ini rumah khusus. Amalan yang keempat. Yaitu bersabar plus bersyukur. Bersabar plus memuji Allah ketika ditinggal mati anak. Bersabar sambil memuji Allah. Ini berat jemaah. Orang tua yang ditinggal mati anaknya, apalagi anaknya yang umurnya ya masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, yang diharapkan panjang umur, tahu-tahu meninggal dunia. Kadangkala orang tua berat menerimanya. Tapi kalau antum bersabar dan memuji Allah, maka antum akan mendapatkan rumah di surga. Rumah khusus. Kata Nabi SAW, "Idza mata waladul abdi", kalau mati anak seorang hamba yang belum balik. Kalau mati anak seorang hamba yang belum balik, qala Allahu li malaikatihi, Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Qabattum walada abdi", kalian mencabut nyawa anak hambaku. Fayaquluna na'am, para malaikat mengatakan, iya ya Allah, kita cabut nyawa anaknya. Fayaqulu qabattum thamrata fuadih, kalian cabut buah hatinya. Ingat,
Ada anak yang bukan buah hati orang tua. Ada anak yang orang tua berharap mati anak. Tapi ini enggak, ini anak yang dicintai. Allah sebutkan kalian mencabut buah hati hambaku. Fayaquluna na'am. Iya ya Allah. Lalu Allah bertanya, fayaqul, madza qala abdi? Apa yang dikatakan hambaku? Apa yang dikatakan hambaku? Allah tahu apa yang dikatakan, tapi Allah ingin menunjukkan kemuliaannya. Apa kata malaikatnya? Fayaquluna hamidaka wastarja. Hambamu itu ya Allah memujimu. Mati anaknya dia memuji Allah. Mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal jamaah. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Antum mau susah tetap alhamdulillah. Wastarja, dia mengatakan alhamdulillah memujimu ya Allah. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah mengatakan ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Dan rumahnya kasih nama. Ada namanya di depan rumahnya. Apa? Baitul hamdi. Rumah pujian. Wallahi hal ini berat. Orang tua mau sabar aja berat. Ada kejadian di Jember. Ada salah satu orang pulang dari rumahnya, pulang dari tempat kerjanya ke rumahnya. Dia mendapati anaknya di dalam kolam walet. Sudah ngambang. Itu sama bapaknya diangkat itu anak, digerak-gerakan ya. Abahnya berat menerima musibah tersebut. Akhirnya abahnya gila. Berat jamaah. Dia mengatakan mungkin andai kata aku gak punya walet, andai kata gak ada kolam walet, andai kata. Gak boleh kita mengatakan andai kata untuk masa lalu. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan engkau harus tahu anakmu mati selesai dari kelelahan dunia ini. Selesai dari kecapean dunia ini. Selesai dari azab dunia ini. Dan mudah-mudahan anakmu akan menantimu di pintu surga nantinya. Karena anak yang mati sebelum balik akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dia akan nunggu di pintu surga. Ketika dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah, kalian masuk ke surga. Anak-anak itu mengatakan, la. Kenapa kalian gak mau masuk surga? La. Hatta ya'tiya abauna. Sampai orang tua kami datang. Itu anak nunggu orang tua di pintu surga. Asalkan orang tuanya sabar. Waktu ditinggal mati anaknya. Ada yang meratapi anaknya, ya Allah salah apa hamba ya Allah. Ya Allah macam-macam. Gak bakal akan memberikan syafaat nantinya ketika engkau tidak bersabar. Itu ujian untuk mengangkat derajatmu. Anak gak punya salah apa-apa. Tapi Allah ingin menyelesaikan urusan dia dengan dunia. Maka orang tua hendaklah bersabar. Dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi ini bukan sesuatu yang mudah jemaah. Apalagi buat seorang ibu. Bapak kadangkala kurang dekat sama anaknya sehingga dia tidak terlalu peduli. Baik, amalan yang sudah azan. Baik, azan dulu nggak apa-apa, tapi kita lanjut aja. Silakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Amalan yang kelima. Membaca doa tatkala masuk pasar. Apa doanya jemaah? Ibu-ibu yang biasa masuk pasar. Ya, apa doanya? Apa doanya? Lihat baca bismillah doang jemaah. Ingat tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Tempat yang paling dibenci Allah itu pasar. Abghadul biqa ilallahi aswaquha. Yang paling dibenci Allah itu pasar. Kenapa? Karena di pasar ini tempatnya setan pasang benderanya di sana. Segala kecurangan,
segala kemaksiatan, penipuan, riba. Nah, kita sholatnya diakhirkan aja. Diakhirkan aja. Sholat Isya itu lebih utama diakhirkan. Iya, jamaah, ya berkaitan dengan karena kita akan sholat di sini. Rasulullah SAW itu ingin mengakhirkan sholat Isya sampai tengah malam. Kenapa? Karena tatkala kita menunggu sholat Isya, kita tuh terhitung tetap dapat pahala sholat Isya. Orang itu ketika menunggu sholat, namanya maghrib, ya maghrib, kemudian dia nunggu, artinya berjamaah, dia laksanakan berjamaah. Dia nunggu Isya, Isyanya jam 9. Itu dari ba'dal maghrib sampai Isya, ketika dia nunggu sholat, maka dia dapat pahala sholat sampai sholat itu dilaksanakan. Sehingga pernah Nabi SAW itu mengatakan, laula an asyuqqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Kata Nabi SAW, andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan akhirkan sholat Isya sampai tengah malam. Jadi pernah di Masjid Nabawi itu jamaah, kondisinya sahabat pada tidur semua. Sampai ceritanya Anas bin Malik, hatta sami'na ghatitqa ahadihim. Sampai kita dengar sebagian itu ngorok. Dalam kondisi duduk itu jamaah. Tapi Nabi takut memberatkan umatnya. Artinya kalau sampai sholat Isya'nya diakhirkan, orang mungkin kecapean, ya ini itu. Tapi insya Allah kita tidak lama-lama mengakhirkannya jamaah. Nggak sampai tengah malam lah jamaah. Paling enggak sampai jam 10 lah kita jamaah. Tapi enggak, bentar lagi jamaah kita akan akhirkan tadi keutamaannya. Pertama, memang beberapa tempat di masjid itu kadangkala mereka mengatakan, Ustadz kita sholatnya tepat waktu. Ya enggak apa-apa kalau memang maunya tepat waktu. Tapi ada sholat-sholat tertentu yang diutamakan untuk diakhirkan. Sholat Isya dan sholat duhur. Kalau panasnya terik. Jadi pernah Nabi SAW, Bilal mau adzan, kata Nabi SAW, la Bilal tunggu dulu. Mau adzan tunggu dulu kata Nabi SAW. Sudah selesai, matahari sudah tergelincir. Tunggu dulu kata Nabi. Abridu ya Bilal, dinginkan dulu. Orang ini kalau panas susah mau berangkat. Jadi, maka kadangkala mengakhirkan di beberapa kondisi diperbolehkan bahkan menjadi lebih utama daripada di awal waktunya jamaah. Itu mungkin sebagai informasi sehingga mudah-mudahan kita tambah wawasan. Baik, doa masuk pasar jamaah. Tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Sebagian di antara kita sampai umur 50 tahun, 60 tahun nggak pernah baca doa masuk pasar. Padahal kerjoni di pasar. Mungkin kita nggak peduli. Yang penting baca bismillah lah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibn Majah dan Al-Hakim ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW mengatakan, man dakhala suq faqal, barang siapa yang masuk pasar kemudian berkata. Masuk pasar kemudian berkata. Apa yang dia katakan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca doa itu. Apa yang akan Allah berikan kepada dia? Kata Nabi SAW, kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan tuliskan bagi dia 1000 kali 1000 kebaikan. Berapa? 1 juta. Nggak ada dulu istilah 1 juta jemaah. Yang ada 1000 kali 1000. Kemudian wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah akan menghapuskan bagi dia 1000 kali 1000 dosa. Baca doa itu. Kemudian wa rafa'alahu alfi darajah. Allah akan angkat derajatnya 1000 kali 1000 derajatnya. Allah akan tinggikan derajat dia. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Hadis ini disahihkan oleh banyak ulama. Tadi ana sebutin Syekh Albani mensahihkannya, tapi sebagian ulama mendhaifkan hadis ini.
Tapi hadis ini dalam fadailul a'mal. Yang banyak ulama bermudah-mudahan ketika bicara tentang fadailul amal. Amalkan jamaah. Dan kebanyakan orang lupa baca doa ini kalau masuk pasar. Karena yang dia pikir mau beli ini, mau beli itu, macam-macam. Sehingga banyak orang masuk pasar, keluar, bawa barang yang tidak dia butuhkan sebenarnya. Karena fitnah mata. Sebagian orang masuk pasar, mau lihat-lihat jamaah. Tempat yang paling dibenci Allah kita datangin hanya untuk lihat-lihat. Banyak kemaksiatan di sana. Seharusnya engkau mengingkari kemungkaran yang ada di sana. Tapi malah datang mau lihat-lihat. Kadang-kala orang sekarang, ayo jalan-jalan ke mall. Mall ini tempat yang dibenci Allah. Jangan jalan-jalan. Mau masuk itu mikir, aku ada yang mau dibeli nggak? Nggak ada, jangan masuk. Seharusnya kita lebih sering ke rumah Allah daripada ke pasar. Masya Allah. Ibu-ibu. Tapi bagi ibu-ibu, kalau bisa belanja itu di depan rumahnya. Melico, anak sering ngomong sama istri anak, nggak perlu ke pasar. Beto piro sih? Beda berapa? Ustaz, kadang-kadang dia ngomong sama anak, bang, kalau di pasar itu, ini di Melico harganya 10.000, di pasar 5.000. Nggak apa-apa, tapi nggak masuk pasar, anak ngomong. Kasihkan ke Melico itu sudah. Kenapa? Tempat yang paling dibenci Allah. Kalau harus ke pasar, fadol. Sekarang orangnya jualan datang ke rumah. Kenapa kita harus ke pasar? Tapi memang ibu-ibu ini suka nawar jemaah. Lindak nawar itu enggak enak jemaah. Subhanallah. Ayo plaza, pasar modern. Sama-sama pasar. Sama-sama tempat yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma modelnya berbeda jemaah. Jadi jangan dipikir, enggak Ustaz, anak enggak pernah ke pasar Ustaz. Anak ke plaza, ke mall, tapi pasar enggak pernah, itu sama pasar juga. Supermarket sama. Artinya usahakanlah, kalau memang harus masuk ke pasar, belanja, ada sesuatu yang ingin dibeli kemudian keluar. Dan baca doa ketika masuk pasar. Yang keenam, meninggalkan kebiasaan berdusta walaupun bergurau. Kita ini sering bergurau berdusta. Banyak orang melawak berdusta. Humor berdusta. Diancam neraka sama Nabi SAW. Wailun liman yuhaddithun nas fayakdzib liyudhika bihil qaum. Celaka, neraka wail nih. Ada lembah di neraka namanya wail. Buat orang yang berbicara sama orang untuk membuat mereka tertawa tapi berdusta. Maka celaka buat dia. Maka hati-hati dengan acara lawak-lawak yang berdusta. Ada lawak yang gak berdusta. Ada orang bergurau gak berdusta. Nabi SAW bergurau tapi gak pernah berdusta. Ini perlu kita perhatikan. Dan ada kemuliaannya. Kata Nabi SAW, Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah. Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku akan menjaminkan sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun bergurau. Artinya orang ini gak pernah berdusta. Dalam bergurau pun gak pernah berdusta. Maka jaga. Dan kita dalam urusan bergurau, jangan sering-sering bergurau. Karena kadang-kala pergurauan itu menyebabkan pertemanan itu putus. Sahabat gara-gara gurau saling gak bertegur sapa. Baik, yang ketujuh. Meninggalkan perdebatan walaupun pendapatnya benar. Jadi kita itu meninggalkan debat bukan harus kalah jemaah. Apalagi suami istri. Suami istri ini kadang kalah jadi kacau rumah tangganya gara-gara debat. Masalah rawon. Sama suami ngobrol kata dia, enakan rawon yang di sana. Oh enggak, enakan rawon yang di sana. Ribut urusan rawon, akhirnya enggak bertegur sapa suami istri. Padahal seorang istri suaminya ngomong enakan rawon sana, iya bener enakan di sana. Padahal tahu enggak enak di sana. Tapi katakan enggak apa-apa. Rasulullah SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi robadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun merasa benar. Jadi anak sama orang tua kadang-kadang ngelihat sudah mulai panas ya. Dia mungkin diskusi panas, tinggalkan sudah. Iya, minta maaf ayah. Walaupun dia benar. Karena ada kondisi-kondisi tertentu kita mengalah
agar masalahnya selesai. Baik, itu yang ke-7. Yang ke-8, menutup celah di antara saf salat. Ingat, yang menyebabkan umat Islam bertikai terus, ribut terus jemaah. Salah satu yang menyebabkan perpecahan itu, salat di masjid nggak rapat safnya. Itu Nabi SAW pernah mengatakan, la tusawwunna sufufakum. Kalian luruskan, rapikan saf kalian. Au la yukhalifannallah baina qulubikum. Atau kalau tidak, Allah bikin hati kalian saling bertikai. Artinya, rapinya saf jamaah di masjid itu pertanda hati mereka satu. Tapi kalau satu maju ke depan, satu ke belakang, satu nggak mau rapat. Karena sebagian orang berpikiran, ada ustadz ceramah di Bondowoso, khutbah Jumat. Dia menjelaskan tentang ciri-ciri aliran sesat. Sehingga salah satu tanda aliran sesat ini mun abejeng nabeng soko. Salah satu ciri aliran sesat kalau sholat itu ngejar kaki. Artinya dia mau merapatkan sofnya. Mereka mengatakan sampai para sahabat Nabi itu subhanallah sampai menempelkan mata kakinya. Menempelkan bahunya. Ini yang ke-8 berkaitan dengan menutup celah di antara soft sholat. Artinya menutup celah ini jamaah berkaitan kalau umpamanya ada orang yang batal. Atau dia pindah ke samping, merapat ke samping, kemudian ada celah. Kita seharusnya ikut merapat. Bukan kita tetap, Ustaz kan nggak boleh gerak Ustaz dalam sholat. Memang betul, nggak boleh gerak dalam sholat kalau tidak ada perlunya. Tapi gerakan yang perlu itu dilakukan oleh Nabi SAW. Sahabat kadang-kala dia menutup shaf, dia maju, dia ke samping demi untuk merapatkan shaf. Kata Nabi SAW, man sadda furjatan fi shaffin rafa'ahu Allahu biha darajah. Barang siapa yang menutup celah di shaf, maka Allah akan mengangkat satu derajat dia. Wa bana lahu baitan fil jannah. Dan Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Jadi kalau ngelihat shaf di depan kosong, kalau bisa jangan yang di sampingnya merapat. Kita kalau bisa maju ke depan. Supaya dapat fadilah dibangunkan rumah di surga karena menutup shaf ini. Tapi kemudian yang ke-9 berhijrah jamaah. Meninggalkan negeri kafir menuju ke negeri Islam. Kemudian yang ke-10 adalah berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ke-11 itu berakhlak mulia. Akhlak mulia ini berperilaku yang baik. Kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Bersama Nabi Muhammad SAW. Buat siapa? Liman hasuna khuluquhu. Buat yang akhlaknya baik. Bukan buat yang sholatnya banyak. Bukan buat yang puasanya banyak. Bukan buat yang sodakohnya banyak. Tapi yang akhlaknya baik. Maka jangan meremehkan akhlak. Di antara akhlak yang mulia ini adalah menebarkan salam. Kita itu jangan kadang kala ketemu tukang sampah, ucapkan salam. Yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Yang muda mengucapkan kepada yang tua. Yang berjalan mengucapkan kepada yang duduk. Kemudian yang kecil, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Jaga akhlak-akhlak yang mulia ini. Dan jangan meremehkan akhlak yang mulia. Karena ada orang masuk neraka. Seorang wanita yang ahli sholat. Seorang wanita yang ahli puasa. Seorang wanita yang ahli sodakoh. Masuk neraka gara-gara pedes ngomongan. Suka nyakitin tetangganya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan sedikit, saya persilahkan. Mungkin ada waktu. Tafadhalu jamaah. Berkaitan dengan pembahasan kita. Mohon maaf karena waktunya kayaknya agak panjang kita sekarang. Silahkan jamaah berkaitan dengan 11 amalan tadi. Kalau ada, silahkan. Yang saya tanyakan tuh yang
persyaratan yang 12 sholat sunnah tadi itu apakah termasuk kita sholat tahajud malam 11 rakaat? Udah gitu. Itu aja, Pak. Iya. Jadi memang keutamaan rawatib itu ada keutamaan tersendiri. Adapun orang yang tidak bisa menjaga 12 rakaat itu bisa dengan menambahkannya. Tambahannya itu dengan sholat sunnah yang lainnya. Tapi bisa nggak dia sholat yang 11 rakaat sholat malam? Bisa, itu menjadikan cicilan dia untuk punya rumah di surga. Karena hadis Aisyah mengatakan man sholat sintai ashrota rak'ah fil laili au fin nahar. Siang atau malam dia sholat 12 rakaat, pokoknya Allah akan bangunkan rumah di surga. Tapi jamaah jangan, artinya ketika seorang sholat yang penting anak sudah tahajud 11 rakaat tambah duha, Ustaz 2 rakaat selesai sudah, anak nggak mau sholat rawatib umpamanya. Ya nggak apa-apa juga umpamanya kalau dia memang tidak mau sholat tapi dia kehilangan fadilah yang besar. Artinya 11 amalan tadi jamaah, kalau kita bisa mengamalkan 3 berarti kita punya berapa rumah? Punya 3 rumah. Kalau kita mengamalkan 5 kita bisa punya 5 rumah. Kita bangun masjid 10 insya Allah punya 10 rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Nah, silakan. Dengan amalan yang ke-10 tadi berhijrah. Saya kepingin agak diperdalam pengertian berhijrah itu. Andai kata ada orang berhijrah untuk katakanlah menyambung hidupnya ya, mencari pekerjaan, tapi justru ke negeri ya bukan muslim pastinya. Dalam hal agama akhirnya dia lebih terbatas dibanding ketika di Indonesia lebih bebas, bisa ke masjid, bisa ke ini, sholat 5 waktu tepat. Sedangkan di luar negeri yang dituju dia memang dari segi ekonomi lebih bagus dari penghasilan, tapi dari segi pelaksanaan syariat agama berkurang. Bagaimana hukumnya atau apa yang harus dilakukan? Nah, subhanallah, hijrah ini ada 2 jemaah. Hijrah fisik dan hijrah hati. Hijrah itu semua dari hijrah hati, artinya kita meninggalkan yang Allah benci, meninggalkan kemaksiatan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hijrah fisik, yaitu meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Meninggalkan negeri yang penuh dengan kemaksiatan menuju negeri yang penuh dengan ketaatan. Itu hijrah yang dimaksud dalam Islam. Adapun hijrah dari negeri Islam ke negeri kafir bukan hijrah. Rasulullah SAW mengatakan, ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranail musyrikin. Aku berlepas diri, kata Nabi SAW, dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang kafir. La tatara'a naruhuma. Apinya nggak boleh kelihatan. Api dulu kan orang kalau masa itu pakai api. Apinya Islam ini sama kafir kalau bisa nggak boleh kelihatan. Nggak boleh kumpul mereka itu di negeri kafir. Itu kata Nabi SAW. Sehingga ya ada ancaman Nabi berlepas diri. Karena orang kalau berada di negeri tadi yang mungkin sholat susah ya. Sampai teman-teman cerita masjid itu harus 30 km dia ke sana. Bahkan kadang kala waktunya sholat nggak dikasih sama majikannya. Atau kerjaannya pun sebagian teman-teman kita kerjaannya di restoran yang menyuguhkan khomer. Yang menyuguhkan babi, hal-hal seperti itu. Dia berhijrah untuk mencari dunia. Para sahabat Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk meninggalkan dunia mereka. Rumahnya ditinggal, usahanya ditinggal, tanah yang dimiliki ditinggal. Sampai Madinah nggak punya apa-apa. Jadi sahabat Nabi itu tidur di masjid ya mah. Sebagian itu tidur di masjid, ashabus suffah. 3 hari kadang-kadang mereka sampai nggak makan. Yang terjadi dengan masa sekarang, umat Islam meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan dunianya. Bukan menyelamatkan agamanya. Jadi seharusnya mereka, gimana yang tinggal di negeri kafir? Para ulama menyebutkan kalau orang memang tinggal di sana, dan dia bukan hijrah, dia tinggal di sana, dan dia bisa menampakkan agamanya, dan dia bisa berdakwah di tempat itu, dan alhamdulillah ada hasilnya, silahkan. Kalau nggak ada hasilnya, hijrah, tinggalkan tempat itu. Sayang sama anak-anakmu nantinya. Sehingga mereka tidak kenal sama Allah Jalla Jalla. Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu. Nah. Ini ada pertanyaan dari ibu. Kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada perihal membangun masjid tadi,
apakah membangun musola di tempat kerja juga bisa mendapatkan pahala dibangunkan rumah di surga? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ingat, berkaitan dengan masjid ini lillah. Artinya wakaf. Kalau bikin musola di tempat kerja yang mungkin saja dibongkar, yang mungkin saja musolanya perusahaannya dijual, masjidnya nanti ikut dijual. Berarti dia tidak termasuk membangunkan masjid. Tapi itu tempat ibadah sementara. Dapat pahala insya Allah. Tapi tidak seperti yang mewakafkan masjid. Kalau kita lihat aja yang membangunkan masjid sebesar tempat telurnya burung dara pasir dapat rumah di surga, insya Allah yang bangunkan musola pun mudah-mudahan dapat. Tapi hanya saja tadi musola kalau di tempat kerja kadangkala hanya sementara saja, kemudian ketika nanti dijual tempat kerjanya musolanya ikut dijual juga semuanya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, zikir apa yang sebaiknya dibaca saat kita berada di dalam pasar? Karena ini jika kita sebagai pedagang di pasar. Masya Allah. Yang pertama masuk pasarnya baca doa. Kemudian sering-sering mengingat Allah. Dalam artian bukan hanya melafalkan zikirnya dengan lisannya. Tapi dia ingat Allah, oh ini haram. Oh ini dosa. Itu yang penting diingat oleh orang yang ke pasar. Allah mengatakan, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ, kalau selesai sholat Jumat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, silahkan kalian bertebaran di muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalian cari dari karunia yang Allah berikan dan ingat Allah yang banyak dalam pekerjaan kalian. Zikir apa? Terserah. Baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu termasuk zikir yang paling dicintai Allah. Baca doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak istighfar. Nabi SAW itu dalam sehari, jangan sehari, sekali duduk Nabi itu mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Sekali duduk. Bisakah kita sekali duduk baca 100 kali? Fadhal. Di pasar baca itu, baca astaghfirullah wa atubu ilaih, dan baca zikir-zikir yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pertanyaannya menyimpang dari tema. Bagaimana hukumnya arisan? Dan bagaimanakah jika arisan itu dilakukan untuk menyambung silaturahmi setiap bulan? Syukran, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, arisan itu sebenarnya utang piutang akadnya. Akad arisan itu utang piutang. Kalau bisa ya kita lihatlah. Yang ngena pertama itu utangnya mah. Utang kepada semua orang. Kita utang sama satu orang aja ruwet. Ini utang sama seluruh orang. Kalau dapat terakhir berarti dia nabung. Yang dapat terakhir artinya sudah orang bayar utang sama dia semuanya nantinya. Berarti hukum yang berlaku hukum utang piutang. Hukum utang piutang ini tidak boleh ada keuntungan. Ada sebuah kaidah yang terkenal, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua bentuk utang piutang yang ada keuntungannya itu riba. Jadi kalau memang utang piutang ini nggak ada keuntungannya nggak apa-apa. Arisan yang tidak ada keuntungannya nggak apa-apa. Tapi kalau ada keuntungan, ada lebihnya atau kurang, maka para ulama berbincang tentang bagaimana arisan yang mewajibkan yang kena itu ngasih makan. Berarti kan ada keuntungan. Orang ini dikasih makan. Maka lebih baik untuk keluar dari polemik itu, kalau memang tadi tujuannya untuk kumpul ya, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, untuk silaturahim, usahakan ada uang makan. Jadi tidak diambil dari arisan. Jadi uang makan anggap 10.000. Jadi kalau umpamanya arisannya 100 ribuan, bayarnya 100 ribu, 100 bagi yang datang. Nambah 10.000 itu bagi yang
Datang, kalau nggak datang dia kan, ya memang nggak makan dia di sana. Kemudian ada hal penting tadi masalah silaturahim. Masih ya banyak orang yang kurang tepat memahami silaturahim. Silaturahim ini jamaah artinya menyambung hubungan kekerabatan. Kadangkala reuni disebut silaturahim. Bukan. Kenapa? Itu teman-teman SMA bukan kerabatmu. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyambung rahim kita. Yang akan memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita. Itu berbuat baik sama rahim kita, sama kerabat kita. Siapa kerabat kita? Ada 3 pendapat ulama yang dikatakan rahim kita. Yang pertama, yang masih mahram sama kita. Mahram kita itu rahim kita. Pendapat kedua, yang dapat warisan dari kita. Atau kita mewarisi dia. Itu baru rahim. Tapi 2 pendapat ini lemah kata para ulama. Karena apa? Karena sepupu kita itu nggak dapat warisan dari kita kadang-kala. Bukan mahram kita. Tapi dia kerabat kita masuk. Maka mereka mengatakan pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat. Mereka yang satu ya kakek lah. Di kakek yang kedua atau yang ketiga. Mamai Anas Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir. Anak-anaknya Abdul Qadir ini itu masuk rahim. Dan rahim ini ada yang jauh, ada yang dekat. Jadi kalau bicara silaturahim itu kerabat kita. Karena ada orang yang mengatakan, Ustadz saya suka silaturahim. Padahal ke rumah pamannya nggak pernah. Tapi ke rumah sohibnya, banyak temennya dia. Berngotong anak pandai, nggak pandai antum silaturahim. Bahkan mungkin antum memutuskan silaturahim. Kalau berteman itu masuknya ziarah. Tapi kadang-kadang orang kalau dikatakan, Mas boleh saya ziarah ke rumah bapak. Waduh, kuburan bagaimana ziarah. Karena bahasanya silaturahim. Kita tetap harus mengembalikan kepada bahasa yang benar jamaah. Supaya yang diinginkan Allah kita laksanakan sesuai dengan porsinya yang diinginkan. Jadi berkaitan dengan arisan seperti itu. Pokoknya tidak ada keuntungan insya Allah. Nggak apa-apa karena akadnya utang piutang. Barakallahu fikum. Nah. Ini ada satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi apabila orang tua kita berbuat salah? Di sini diceritakan terjerumus iming-iming uang oleh perusahaan abal-abal. Sudah diingatkan berkali-kali tetapi masih tetap terjerumus dan terjadi pertengkaran anak dan orang tua. Apa yang harus kita lakukan? Barakallahu fikum. Wallahi jamaah. Kata Nabi SAW, Yashibu ibnu Adam. Anaknya Adam itu beruban, jadi tua renta. Wa yabqal itsna. Ada 2 yang gak pernah tua jamaah. Apa? Ambisi dan angan-angan. Itu nggak pernah tua. Walaupun bapak-bapak rambutnya sudah putih, tetap ambisi dan angan-angannya muda terus. Berkaitan dengan investasi ini. Ana pernah ngisi di OJK. Mereka sering cerita banyak investasi bodong ya. Mungkin pernah dengar kita yang di Probolinggo. Siapa? Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng. Pertanyaannya, kenapa kok masih banyak orang yang tertipu? Karena ambisi. Ambisi dunia. Dia itu berpikir naruh 100 jadi 130. Inilah yang membuat dia akhirnya ingin ikut ke sana. Soalnya kalau dia usaha sendiri, aduh anak usaha sendiri untungnya 1 juta Ustaz. Ini kalau di sini untungnya Masya Allah. Bisa 30 juta. Jadi ambisi yang mendorong dia. Terus bagaimana anak sama orang tuanya? Yang pertama anaknya harus sabar menghadapi orang tuanya. Bagaimanapun tetap orang tuanya. Orang tua kafir pun anak tetap wajib berbakti. Bagaimana dengan orang tua yang melakukan kesalahan seperti itu? Jadi cari alasan, ya sudah. Tinggal ngasih nasihat sama orang tua. Ya nggak perlu disalahkan. Karena anak sudah ngomong sama ayah. Kan anak nggak perlu. Itu sudah terjadi. Yang perlu dilakukan anak ada, ya ayah mudah-mudahan dikasih ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan ini sebagai penghapusan dosa buat kita, pengangkat derajat kita. Nggak perlu diungkit-ungkit kesalahan ayah kita, kesian. Dia sudah rugi, ribut sama anaknya. Berarti kan ribut 2 kali, rugi 2 kali. Maka anak biar kerugian materi itu sebagai penghapusan dosa.
Tinggal kita memberikan kepada ayah saran nanti, ayah kalau mungkin nanti mau investasi, mudah-mudahan bisa dapat yang lebih baik atau gimana. Atau tanya dulu mau investasi, tanya sama OJK dulu. Apakah investasi itu aman atau tidak umpamanya. Dan banyak jamaah investasi ini riba sebenarnya. Bohong investasinya. Hanya permainan duit saja. Kalau investasi itu untung rugi. Ingat yang namanya mudharabah dalam Islam. Itu harus ada untung rugi. Kalau untung saja riba. Jadi kalau antum naruh duit untung saja sudah riba. Tapi kalau untung rugi, ya memang orang kalau mau cari keuntungan harus siap rugi. Tapi kalau hanya mau untung saja itu sudah riba. Maka kita harus peduli dengan investasi-investasi yang ada yang menjaminkan keuntungan saja, yakinlah itu riba. Tapi kalau dia mengatakan ya bisa untung bisa rugi, kalau rugi bisa habis modalnya. Seperti apa? Seperti yang dibawa kabur oleh Dimas Kanjeng. Hadza wallahu a'lam jamaah ya. Nah, siap. Masya Allah, Masya Allah. Dalam Islam itu ada bai' bitaksid, ada jual beli angsuran, ada. Tapi tidak boleh ada unsur ribanya. Tinggal kita lihat apakah KPR ini ada unsur ribanya. Ada bunga, ada denda. Yang terkadang jamaah memang kita itu tidak membeli rumah itu kepada developer. Rumah itu milik developer, kita belinya ke siapa? Ke bank. Jadi kok bisa kita beli kepada bukan pemilik? Karena sebenarnya kita pinjam duitnya bank. Untuk ngelunasin developer. Jadi kita ini akad uang sebenarnya sama bank. Akad uang karena dia belum pemiliknya. Makanya sekarang kan sudah ada usaha, kalau nggak salah BRI Syariah ingin akadnya syariat. Artinya BRI Syariat mau membeli perumahan karena memang masalahnya dengan aturan BI. Di mana banknya nggak boleh punya aset. Nggak boleh. Akhirnya dia mainnya duit aja. Diputer duit itu terus. Tapi ada percobaan rencananya BRI Syariat itu akan beli perumahan. Orang itu belinya kepada BRI dengan akad yang syar'i. Artinya tidak ada denda, tidak ada riba di sana. Ya sudah, akadnya syar'i. Memang boleh, mamanya ana beli 10 juta, ana jual 15 juta kredit, boleh. Nggak masalah. Tapi asalkan tidak ada riba di sana. Memang benar-benar jual beli gitu. Dan akadnya itu harus setelah barang jadi milik. Mamanya kita lah, kadang-kala kita punya teman, ana butuh sepeda motor. Ya sudah, antum mau motor apa kata dia. Ana mau motor Honda lah kata dia. Sudah nanti ana belikan. Dia beli ini. Ana beli 10 juta, kalau antum mau kredit 12 juta. Boleh. Tapi akadnya setelah dimiliki. Dan tidak ada unsur riba. Antum nyicil sekian, kalau telat ya nggak harus nambahin. Karena kalau ini kan utang. Kalau utang nambahin riba. Berarti kan bertambah, artinya beranak itu duitnya. Jadi seperti itu. Jadi memang masalah kita di negeri kita ini kebanyakan pegawai itu ketika SK-nya turun langsung disekolahkan. Itu yang kadang-kadang kita riba ini dosa yang dibenci sama Allah SWT jamaah. Nah, fadhal. Ada mic-nya jamaah, silakan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terkait warahmatullahi wabarakatuh. dengan rumah di surga. Ada hadis yang bunyinya kita ambil sebagian saja. Innamal a'malu biniat. Semua tergantung kepada niatnya. Dan niat ini di hati, bukan diucapkan. Terus ada lagi di akhir surat Al-Kahfi. Di sana disebutkan wala yusrik bi ibadi ahada. Kita tidak boleh beribadah dengan menyekutukan dengan sesuatu pun. Kalau misalkan
kita beribadah, katakanlah sholat 12 rakaat satu hari, supaya mendapat rumah di surga, berarti niat kita sudah mendapat rumah di surga. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dicontohkan oleh Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Adawiyah memberi contoh bahwa aku iki, nah bahasa kita ya, bahasa orang Gor sini, aku iki gak butuh surga, gak wedi neraka, tapi sing tak doleki ya apa supaya dicintai Gusti Allah, mahabbatullah. Nah, saya kira ini pertanyaan saya, apakah niat kita itu memang kepingin mendapat rumah di surga atau niat kita lillahi rabbil alamin? Masih. Barakallahu fikum. Masya Allah, pertanyaan menarik sekali jamaah berkaitan dengan niat nih sebenarnya. Jadi memang innamal a'malu bin niat. Dari awal tadi Ana sudah tekankan bahwasanya man sholla lillah. Yang sholat lillah. Niat buat Allah SWT. Kemudian bangun masjid pun sama. Man bana lillahi masjidan. Niatnya ini penting tetap. Jadi niat bangun masjid itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyediakan rumah di surga bagi orang yang niatnya lillahi ta'ala. Sehingga tatkala kita sholat niatnya apa? Lillahi ta'ala. Allah memberikan gini jamaah. Allah itu tahu sama kita. Bahwasanya kita ini suka diiming-imingi. Manusia seperti itu. Sehingga kalau tadi dicontohkan dengan Robi'ah al-Adawiyah. Sebenarnya contoh Robi'ah al-Adawiyah itu tidak lebih bagus dari yang contohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu jauh lebih baik dari Robi'ah al-Adawiyah. Doanya minta surga. Beliau mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. Nabi itu minta surga. Doanya malah Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Selamatkan kami dari api neraka. Itu doanya Nabi. Robi'ah mengatakan dia menyembah karena cinta. Para ulama banyak membuat catatan dengan riwayat-riwayat dari Robi'ah al-Adawiyah. Karena sejatinya ketika seorang takut kepada Allah, itu takut dengan azab Allah juga. Ketika dia ingin surga Allah ini ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Maka kalau kita lihat, pernah Nabi SAW bertemu dengan orang Badui yang sholat di belakang Mu'ad bin Jabal. Kemudian dia memutuskan sholatnya karena sholatnya Mu'ad baca Al-Baqarah. Lalu setelah ditanya sama Nabi SAW, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku itu nggak tahu apa yang engkau cari dan apa yang Mu'ad cari. Tapi yang aku cari itu, aku meminta surga kepada Allah dan supaya dijauhkan dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Haulaha nudandin. Kita itu sama yang kita cari itu. Jadi kalau bicara niat sebenarnya, tetap niatnya lillahi ta'ala. Hidup kita buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyediakan surga. Kenapa Allah sebutkan surga di dalam Al-Qur'anul Karim? Kenapa Allah sebutkan neraka? Supaya kita takut sama neraka. Supaya kita minta surga. Makanya Nabi pernah mengatakan, idza sa'altumullah, kalau kalian minta sama Allah, minta apa? Fasalullahal firdausal a'la. Mintalah kalian kepada Allah firdausnya yang paling tinggi. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan surga Allah, supaya diselamatkan dari api neraka, itu bukan syirik. Bahkan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beribadah kepada Allah ini ada 3 porosnya jemaah. Dicontohkan seperti burung. Yang pertama mahabbah, cinta. Cinta itu seperti kepalanya burung. Yang kedua dan ketiga ini roja wal khauf. Rasa takut dan rasa harap. Yang itu adalah 2 sayapnya burung. Kalau orang ini hanya cinta saja nggak terbang burungnya itu. Karena nggak punya sayap. Kalau dia itu hanya roja saja, harap saja, akhirnya dia terus berbuat dosa dengan mengatakan, oh Allah Maha Pengampun, tenang. Allah itu Ghafurur Rahim. Kalau dia takut saja, dia
akan putus asa dari rahmat Allah. Dia akan mengatakan kayaknya aku nggak mungkin diampuni sama Allah. Makanya beribadah itu ketika menyebutkan para nabi bagaimana beribadah, Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika alladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ketika disebutkan orang-orang beriman itu, mereka beribadah takut tak diterima amalan. Artinya rasa takut selalu ada. Mereka berdoa raghaban wa rahaban, berharap dan takut. Tapi tetap cinta itu menjadi syarat utama. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak beriman seseorang sampai menjadikan Allah lebih dia cintai dari segala-galanya. Tapi bukan berarti orang yang cinta sama Allah nggak boleh minta surga. Wis cinta tok wis. Loh, Allah yang nyuruh kita minta surga. Allah sebutkan neraka kenapa? Supaya kita takut sama neraka. Tapi tetap kita cinta sama. Kenapa kita cinta sama Allah? Allah tuh yang ngasih kita. Allah tuh yang ngasih tangan sama kita. Kita bisa ruku karena Allah. Kita bisa sujud karena Allah. Kita bisa berdoa mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga Allah yang membuat lisan kita bisa berdoa. Jadi tetap intinya itu cinta, tapi tidak bertentangan dengan harapan dan rasa takut. Jadi tetap kita berharap kepada Allah. Ya doa-doa kita nggak bisa kita pungkiri itu jamaah. Kita minta kepada Allah supaya doa Nabi di akhir tasyahud apa? Apa doa Nabi sekarang? Sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Awalan min adzabil qabr. Wa min adzabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masih dajjal. Jadi Nabi aja tiap sholat mengatakan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari azab jahannam. Jadi ini tidak bertentangan dengan niat tadi sebenarnya. Tetap niatnya lillahi ta'ala. Berharap surga, Allah yang nyuruh kita minta surga. Nabi SAW menyebutkan hadis-hadis yang tadi kita baca supaya kita mengamalkan tapi tetap lillahi ta'ala. Jadi tidak berharap dunia, tetap berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Nah, iya. Jadi sebenarnya tetap artinya gini. Doa Rabbana Atina itu yang ngajarkan siapa? Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 199 itu Allah yang ngajarkan. Artinya ketika Allah menyebutkan manusia terbagi menjadi dua. Allah mengatakan faminan nas may yaqulu Rabbana Atina. Ada orang yang doanya minta dunia saja. Wa ma lahum fil akhirati min, dia enggak dapat bagian apa-apa di akhirat. Wa minhum, dan di antara mereka, jadi cuma ada dua pilihannya. Nggak ada orang ketiga. Jadi orang itu cuma dua. Yang doa minta dunia, atau wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa mereka. Dapat apa? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka akan mendapatkan dari apa yang mereka amalkan. Artinya tetap permohonan kepada Allah. Jadi kalau tadi riwayat Ali bin Abi Thalib, wallahu alam, ana nggak tahu. Tapi yang jelas Rasulullah SAW itu yang paling banyak beliau baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi berkaitan Allah tidak pernah ingkar janji. Iya. Makanya tadi kita katakan sholat lillah.
Tidak berharap makhluk. Tidak ingin dipuji sama orang. Tidak ingin dunianya. Enggak, dia lillah. Kenapa lillah? Ya tadi Allah yang nyuruh sholat. Maka aku sholat. Tapi janji Allah, boleh kita berharap. Bukan enggak boleh berharap. Kenapa Nabi sebutkan sekarang? Pertanyaan. Kenapa Nabi sebutkan yang bangun masjid dibangunkan rumah di surga? Terus enggak boleh minta rumah di surga. Loh, Nabi yang nyuruh kita. Nabi yang ngiming-ngimingin kita itu Nabi. Surga sekarang, cerita Allah di surga itu disebutkan puluhan kali, hampir 100 kali mungkin. Terus kita nggak boleh minta surga. Kenapa Allah sebutkan surga? Maka sebenarnya tadi jalan tengahnya itu ibadah lillahi ta'ala. Minta surga, fadol. Takut dari neraka, silahkan, kita memang takut. Allah mengatakan, wattaqun nar. Takutlah kalian kepada neraka. Disuruh takut gitu loh kita. Oh enggak, anak ada takut sama neraka. Subhanallah, Allah nyuruh takut. Jadi kesempurnaan ibadah seseorang itu 3 tadi. Cinta yang menjadi poros utama kepalanya. Kemudian harapan dan rasa takut. Enggak akan berpisah dari sana. Jadi insya Allah dengan cara itu tadi kita bisa di tengah. Tetap kita ibadahnya lillahi ta'ala. Karena tadi prakteknya dari Nabi kita Muhammad SAW. Doanya para nabi, umpamanya doanya Nabi Ibrahim, umpamanya wala tukhzini yaumaddin. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari pembalasan nanti. Takut Nabi Ibrahim. Artinya doa-doa itu menunjukkan bahwasanya ibadah seorang muslim nggak akan lepas dari 3 hal itu. Cinta, harap, dan takut kepada Allah SWT. Mungkin seperti itu yang anak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang anak pelajarin dari ya penjelasan para ulama tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir ini kayaknya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan masalah soft tadi Ustaz. Mungkin kami pernah dengar di masalah soft ini ada yang menyatakan bahwa itu hadisnya gak soheh katanya Ustaz. Yang untuk merapatkan barisan dan meluruskan. Karena ada yang menyampaikan jangankan gitu, saya suka kalau misalkan malah kan kalau ada setan di sebelah saya malah tambah senang setan bisa ikut sholat katanya itu. Nah itu saya yang bingung juga kok bisa sampai bilang kayak gitu Ustaz. Terus yang kedua, kebetulan alhamdulillah saya ini kan kebetulan dulu bekerja di bank konvensional Ustaz. Alhamdulillah saya udah keluar dari bank konvensional, saya udah berhijrah dan alhamdulillah karena saya udah paham masalah riba tadi. Nah, terus yang saya ingin tanyakan lagi, apa hukumnya ada sebagian teman saya yang setelah keluar dari bank konvensional, dia masuk ke bekerja di Bank Indonesia atau di OJK. Nah tadi saya tahu Ustadz membahas tentang OJK gitu, karena mungkin di situ kan masih sekelilingnya gitu Ustadz. Nah mohon informasi yang istilahnya yang detail sehingga saya bisa menyampaikan juga kepada sohibana, bisa menyampaikan yang hukum bekerja di Bank Indonesia dan di OJK. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Berkaitan dengan soft tadi memang, ya ketika kita beramal, kita diperintahkan untuk mencari landasannya. Agar kita tidak beramal dengan sesuatu yang ternyata Nabi tidak mengamalkannya, atau Nabi tidak menyuruhnya, atau para sahabat tidak mencontohkannya. Berkaitan dengan soft, hadis-hadis tentang soft ini Bukhari, Muslim, hadisnya sahih semuanya. Dan di masjid, alhamdulillah, imam masjid itu yang jadi imam, anak ingin memberikan masukan. Imam itu ingat dia, kata Rasul SAW, wal imamu dhamin. Imam itu tanggung jawab. Dia nggak sholat sendirian. Dia bawa rombongan banyak. Sehingga ketika dia mengatakan, fa inna tasfiyatas sufuh min iqamati sholat, termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Imamnya kadang-kala nggak peduli di beberapa masjid itu jamaah, terus anda lihat, ya jaraknya itu kadang-kala sampai jauh. Kenapa? Karena imamnya nggak peduli, padahal dia tanggung jawab di depan Allah SWT. Engkau yang jadi imam, engkau tuh pemimpin.
Rasulullah SAW itu kalau mau sholat, beliau rapikan dulu sofnya. Itu Nabi SAW. Yang di belakangnya para sahabat. Beliau masih peduli gitu. Bukan berarti sudah dikasih tahu kemudian ditinggal. Tetap diperhatikan. Maka berkaitan dengan sof, hadis-hadisnya sahih. Tapi memang mungkin ada orang-orang yang belum mempelajari hadis tersebut. Apalagi dikatakan senang kalau sholat. Kalau setan ikut sholat. Di mana setan ikut sholat? Gitu. Dia ganggu di sana itu. Dia ikut ke masjid, iya. Kadang-kala kita sholat, assalamualaikum, nggak tahu apa yang dibaca imam. Mau imamnya rakaat pertama mau copo. Wallahu a'lam daru. Kadang-kala seperti itu. Artinya setannya memang ikut gitu, tapi bukan ikut sholat, ikut mengganggu orang yang sholat. Gimana dia senang kalau setannya ikut ganggu orang sholat? Berkaitan dengan bekerja, alhamdulillah tadi dikatakan hijrah. Ana wallahu a'lam tentang OJK. OJK kan sebenarnya ketika Ana ngobrol sama teman-teman di sana, mereka tidak ada urusan sama riba. Karena mereka hanya badan pengawas saja. Mereka tidak ada pinjem-pinjeman duit, wala apa, nggak ada. Mereka hanya mengawasi investasi-investasi yang ada, kemudian memberikan laporan. Artinya sebenarnya badan itu, wallahualam kayaknya tidak ada hubungannya sama riba. Adapun Bank Indonesia, sebenarnya Bank Indonesia ini bercampur di dalamnya. Artinya bukan hanya urusan riba, bahkan adanya bank di sebuah negeri itu kan untuk cetak duit, untuk ini, untuk mengatur perputaran uang di sana. Tapi juga kemarin dapat informasi dari teman-teman, itu bank-bank swasta Ustaz, kalau punya duit mangkrak, itu dititipkan ke BI Ustaz. Supaya dapat bunga. Seperti itu katanya. Makanya sampai sekarang belum tahu secara detail kerjaannya BI ini, karena mereka memang tidak meminjamkan uang kepada perorangan kan, tidak seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Tapi jamaah, itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Kalau mungkin ada yang salah yang Anda sampaikan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Yang benar hanya dari Allah Jalla Jalaluh. Ini yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.